Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Apri Wahyudi akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Club Med Bintan. Baik, di sini ada pertama yaitu latar belakang. Pariwisata sebagai fenomena global telah menjadi kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi kegiatan dari hak asasi manusia yang harus dihormati serta dilindungi. Salah satu sarana penunjang pariwisata adalah hotel. Hotel merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya, dan didukung oleh fasilitas lainnya. Hotel memerlukan sumber daya manusia dalam proses operasionalnya. Karyawan merupakan orang yang bekerja pada orang lain dan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan, dan melaporkan kompensasi dari perusahaan tersebut. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sini terjadi sebuah ikatan atau kontak mengenai hak dan kewajiban masing-masing peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selama penulis melakukan praktek yang di lapangan industri di Hotel Club Med Bintan, penulis menemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Kurangnya pemberian motivasi kepada karyawan oleh atasan atau pimpinan, karyawan yang tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, dan minimnya pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Ada juga karyawan yang mengeluh karena beban kerja, promosi jabatan yang sangat lama. Berdasarkan uraian fakta masalah tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan untuk meneliti tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Club Med Bintan. Identifikasi masalah. Kurangnya kemauan karyawan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan yang didapatkan karyawan. Yang ketiga, banyaknya karyawan yang mengeluhkan beban pekerjaan. Yang keempat, lambatnya promosi jabatan bagi karyawan yang berkompeten. Kemudian ada batasan masalah. Pertama, motivasi kerja karyawan. Yang kedua, kinerja karyawan. Kemudian rumusan masalah ada 3, yaitu bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, apakah motivasi kerja berdampak kepada semua karyawan. Yang ketiga, bagaimanakah kinerja karyawan di Hotel Club Med Bintan. Kemudian ada tujuan penelitian. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Sekarang kita masuk ke bab 2. Yang pertama itu aspek teoritis. Menurut para ahli, ada beberapa pendapat mengenai motivasi. Yang pertama itu menurut Hasibuan 2010-95. Motivasi adalah memberikan dorongan dan gairah kepada karyawan agar mereka bisa meningkatkan kinerja demi mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu menurut Prabu Mangkunegara 2009.293. Motivasi adalah kondisi menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Yang ketiga menurut Winardi 2011.22.
Motivasi adalah kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan terorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. Dari ketiga pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menyemangati atau memberi dorongan kepada karyawannya guna meningkatkan kinerja dan kualitas karyawan tersebut. Indikator motivasi kerja yang pertama itu kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Di sini ada kerangka konseptual, yaitu motivasi kerja dan kinerja karyawan. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Yang pertama itu jenis penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan adalah kuantitatif dengan metode asosiatif. Dan tempat dan waktu penelitian yaitu di Hotel Club Med Bintan dari Maret hingga April. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu motivasi kerja sebagai variabel X dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Kemudian definisi operasional variabel. Motivasi kerja memberikan dorongan dan gairah kepada karyawan agar mereka bisa meningkatkan kinerja demi mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel Club Med Bintan yaitu sebanyak 140 orang. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. Untuk menentukan biasanya sampel yang akan digunakan dari 140 populasi, maka penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 104 sampel terkait dengan penelitian peserta dan perhotelan. Maka, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden. Selanjutnya itu jenis data penelitian. Pertama itu data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari responden secara menyebar angket. Data primer dan penelitian ini tentang pengaruh kepuasan konsumen dengan kepercayaan di Hotel X. Kemudian data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung dan objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada seperti data mengenai kepuasan konsumen atau bukti transaksi konsumen yang menggunakan hotel sebanyak lebih dari 2 kali. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Selanjutnya itu analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Menurut Sekarang dan Bogi 2016-313, a simple linear regression equation represent a straight line. Model persamaannya adalah sebagai berikut. Itu bab 4. Deskripsi data. Analisis deskripsi data variabel penelitian. Data-datanya dapat dilihat di tabel berikut. Deskripsi variabel motivasi karyawan. Motivasi karyawan dikumpulkan dari pertanyaan yang terdiri dari 8 pertanyaan. Selanjutnya disebarkan kepada 30 responden untuk dijabarkan data. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada variabel motivasi berikut. Selanjutnya yaitu indikator kebutuhan fisiologis. Data-datanya dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian indikator harapan. Dan datanya dapat dilihat di tabel berikut.
Kemudian indikator kebutuhan penghargaan. Deskripsi motivasi dari indikator kebutuhan penghargaan sebagai berikut. Dan ini merupakan data frekuensi dari indikator kebutuhan penghargaan. Selanjutnya itu deskripsi data total variabel kinerja karyawan, dan datanya sebagai berikut. Dan ini merupakan indikator kualitas. Selanjutnya itu distribusi indikator kuantitas. Kategorinya itu sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. Untuk kategori sangat baik, rentang skor 4 sampai 5. Selanjutnya itu indikator baik, itu mulai dari 3,35 sampai 4,5. Kemudian indikator cukup 2,65 sampai 3,35. Kemudian kurang baik 1,95 sampai 2,65. Kemudian indikator tidak baik kurang dari 1,95. Jadi kuantitas, jadi total semua itu 100%. Kemudian itu indikator ketepatan waktu, dan datanya dapat dilihat dari PPT berikut. Kemudian indikator komitmen kerja. Data penghitungan statistik indikator komitmen kerja sebagai berikut. Kemudian itu uji normalitas. Datanya sebagai berikut. Uji homogenitas. Jika nilai signifikan atau sig atau nilai probabilitas atau P besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berasal dari populasi yang mempunyai varian yang sama atau data bersifat homogen. Jika nilai signifikan atau sig atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berasal dari populasi yang mempunyai varian yang tidak sama atau data bersifat tidak homogeni. Berikut data uji linearitas. Uji linearitas ANOVA tabel. Dan ini merupakan data uji regresi linear sederhana. Kemudian pembahasan. Motivasi karyawan. Berdasarkan analisis penelitian tentang variabel motivasi kerja, dari 30 orang responden dapat dikategorikan sangat baik, yaitu 67%. Kemudian pada indikator kebutuhan fisiologis, variabel motivasi responden menyatakan sangat baik, yaitu 67%. Pada indikator kebutuhan rasa aman, variabel motivasi responden menyatakan sangat baik, yaitu 67%. Kemudian pada indikator kebutuhan penghargaan, responden menyatakan sangat baik, yaitu 70%. Mayoritas responden menyatakan sangat baik karena kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan penghargaan sudah terpenuhi. Artinya, motivasi yang diberikan oleh Hotel Climate Bintan sangat baik. Kemudian kinerja karyawan. Berdasarkan analisis penelitian tentang variabel kinerja karyawan, dari 30 orang responden dapat dikategorikan baik dengan persentase 87%. Pada indikator kualitas, responden menyatakan baik dengan persentase 0%. Untuk indikator kuantitas, responden menyatakan baik dengan persentase 43,33%. Kemudian pada indikator ketepatan waktu, responden menyatakan baik dengan persentase 56,66%. Selanjutnya, pada indikator efektivitas, responden menyatakan baik dengan persentase 63,33%.
Untuk indikator komitmen kerja, responden menyatakan cukup baik dengan persentase 13,33%. Berdasarkan penelitian tersebut, secara umum variabel kinerja karyawan menyatakan pada kategori baik. Selanjutnya, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Keramat Bintan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Keramat Bintan, analisis dilakukan dengan bantuan SPSS versi 5.00. Diperoleh hasil uji regresi linear sederhana, diperoleh nilai F hitung 35,700 dengan sin 0,000 kecil dari 0,05, maka HA diterima. Artinya motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya diperoleh persamaan dengan koefisien regresi sebesar 0,462 dengan nilai psi 0,000 kecil dari 0,05. Artinya setiap peningkatan sebesar 1 satuan motivasi akan meningkatkan 0,287 satuan kinerja karyawan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Keramat Bintan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian tentang motivasi karyawan di Keramat Bintan menunjukkan secara keseluruhan termasuk dalam kategori yang baik dengan nilai persentase 67%. Kemudian yang kedua, hasil penelitian tentang kinerja karyawan berdasarkan data kuesioner yang telah diolah secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai terpresentase 87%. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap motivasi karyawan di Keramat Bintan sebesar 34,4% dan 65,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.